Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan materi tentang kedudukan evaluasi di dalam kurikulum dari mata kuliah pengembangan sistem evaluasi. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari Program Pendidikan Agama Islam semester 7 sebagai pemateri pertama. Halo, saya Elsa Maulia Fadlika dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 7, saya sebagai pemateri kedua. Halo, nama saya Irma Rahmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7, saya sebagai pemateri ketiga. Kegunaan data evaluasi. Berbicara mengenai kegunaan, data yang diperoleh dari berbagai teknik evaluasi sebenarnya tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Hal dasar untuk mencapai tujuan tersebut tentu harus adanya persiapan yang matang. Untuk memudahkannya, bisa dengan cara mengklasifikasi penggunaan bermacam-macam pengukuran yang bergantung pada fungsi personil sekolah, terutama administrator, supervisor, guru konselor, serta pekerja riset. Nah, dengan demikian kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam 4 golongan. Yang pertama, penggunaan administratif. Administrator dapat menggunakan hasil atau data evaluasi untuk melengkapi catatan tingkah laku murid, baik itu dalam hal minat, kecakapan, dan kartu catatan kumulatif yang nantinya itu akan dijadikan sebagai suatu dasar bagi evaluasi pertumbuhan dan perkembangan individu atau untuk pengelompokan kelas. Selain itu, administrator digunakan juga untuk melengkapi laporan-laporan kepada orang tua murid. Nah, seringkali data yang diperoleh melalui tes, baik itu kuesioner, wawancara, angket, maupun catatan harian lainnya merupakan bukti-bukti penting yang diperlukan untuk melengkapi laporan kepala sekolah dan guru-guru lainnya yang nantinya itu akan dilaporkan kepada orang tua murid atau pada saat rapat BP3 yang diadakan oleh sekolah. Penggunaan lainnya ialah digunakan sebagai catatan-catatan objektif dan sistematis, yang mana catatan tersebut sangat penting dan diperlukan jika murid tersebut pindah ke sekolah lain. Nah, hal tersebut sangat penting pula bagi sekolah baru atau yang hendak menerima murid tersebut untuk menentukan status serta di kelas mana murid tersebut harus ditempatkan. Terakhir, administrator juga dapat digunakan atau menggunakan data evaluasi tersebut untuk melengkapi laporan-laporan periodik tentang kemajuan sekolah kepada instansi-instansi atasan yang memerlukan. Lalu yang kedua yaitu penggunaan instruksional. Demikian pula bagi supervisor atau pengawas utama dapat menggunakan data hasil evaluasi itu untuk keperluan membantu atau menolong guru-guru dalam cara mengajar yang lebih baik. Nah, hal ini dimungkinkan bila guru-guru maupun supervisor itu sama-sama mengetahui data tentang murid dan juga kebutuhan-kebutuhan serta minat-minatnya. Lalu, selanjutnya yaitu untuk menentukan status kelas atau murid dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan pokok kurikulum. Nah, hal ini akan memungkinkan supervisor atau supervisor untuk mengevaluasi metode-metode mengajar dan bahan-bahan pelajaran yang diberikan. Dan selanjutnya, bagaimana mengubah dan memperbaiki cara mengajar, hubungan antara guru dengan murid maupun sebaliknya. Guru pun dapat menggunakan hasil tes evaluasi tersebut untuk yang pertama, menentukan status masing-masing murid, baik dalam berbagai mata pelajaran dan dalam berbagai tujuan kurikulum. Lalu yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi murid-murid yang pandai, yang normal, dan yang lambat belajar. Dan yang ketiga yaitu mengelompokkan murid-murid di dalam kelas untuk tujuan pengajaran, seperti pengelompokan murid-murid antara kelas 1 sampai 3 dalam bidang membaca,
berhitung, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu membuat analisis geografis tentang kesulitan-kesulitan murid dalam menilai pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu menentukan status individu murid atau kelas pada permulaan atau akhir ajaran. Jadi, secara garis besarnya, guru bisa menggunakan hasil tes evaluasi untuk menentukan apakah peserta didik tersebut bisa naik kelas atau tinggal di kelas dengan cara melihat perkembangan dan pertumbuhannya berdasarkan hasil laporan evaluasi. Adapun berbagai macam teknik evaluasi yang dapat digunakan seperti catatan harian, observasi, rating scale, personal reports, interview, dan sosiometrik yang dapat membantu guru untuk menilai dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan murid dengan lebih bijaksana. Jadi, teknik-teknik evaluasi tersebut dapat digunakan secara sistematis untuk mengumpulkan data-data pribadi dan penyesuaian murid-murid. Maka, guru dapat menggunakannya untuk yang pertama, mengidentifikasi murid-murid. Siapa murid yang lebih mudah untuk menyesuaikan diri dan yang sukar untuk menyesuaikan diri, baik itu di lingkungan kelas maupun sekolah. Lalu yang kedua yaitu untuk mendiagnosis kemungkinan sebab atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakmampuan murid dalam menyesuaikan dirinya. Lalu yang ketiga yaitu menetapkan kondisi dan situasi-situasi individu dan kelompok bila mana mungkin untuk membantu atau menolong pertumbuhan ke arah adjustment atau penyesuaian diri yang lebih baik. Nah, lalu poin yang ketiga yaitu penggunaan bagi bimbingan dan penyuluhan. Guru dan konselor menggunakan data-data hasil evaluasi yaitu penggunaan bagi bimbingan dan penyuluhan. Guru dan konselor menggunakan data-data hasil evaluasi yang baik dan tepat untuk memberikan bimbingan dan penasehatan terhadap murid-muridnya dalam pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik, mental, emosional, sosial, serta bimbingan dalam hal memilih jurusan, mengubah program studi, memberi motivasi untuk lebih giat belajar, memilih sekolah yang tepat, serta mengenal minat dan kecakapannya sendiri untuk mengembangkan penyesuaian pribadinya. Nah, data yang diperoleh dari evaluasi melalui berbagai teknik evaluasi tersebut dapat digunakan oleh konselor untuk membimbing ke arah pilihan pekerjaan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kecakapan siswa masing-masing. Lalu yang terakhir, poin keempat yaitu mengenai penggunaan bagi penyelidikan. Nah, data yang dikumpulkan dengan berbagai teknik evaluasi dapat pula digunakan bagi keperluan tujuan penyelidikan, seperti diperlukan dalam penyelidikan tentang bagaimana keefektifan metode-metode mengajar yang berbeda dalam pengajaran membaca, berbahasa, berhitung, atau dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan personal dan sosial murid. Atau juga dalam penyelidikan tentang eksperimen, suatu kurikulum, atau sistem pengajaran seperti modul. Nah, penyelidikan semacam itu biasanya dilakukan oleh suatu lembaga, biro, atau seperti P3K dan lembaga penelitian pendidikan. Di samping itu, data yang diperoleh dengan berbagai teknik evaluasi itu juga dapat digunakan dalam penyelidikan mengenai kesulitan-kesulitan belajar murid, menempatkan atau menyesuaikan mata pelajaran pada tingkat sekolah atau umur, dan menyesuaikan metode atau cara belajar dengan berbagai bahan pengajaran, serta mencari kolerasi antara macam-macam hasil pengukuran tentang kemampuan, kecakapan, dan sifat pribadi dari murid-murid tertentu. Baik, selanjutnya yaitu program evaluasi. Yang pertama yaitu arti dan perlunya program evaluasi. Yang dimaksud dengan program evaluasi ialah suatu program yang berisi ketentuan dan cara-cara tentang penyelenggaraan atau pelaksanaan evaluasi pendidikan di suatu sekolah dan merupakan pegangan atau pedoman bagi guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Di sekolah-sekolah kita sekarang ini pekerjaan evaluasi seluruh kemajuan belajar setiap siswa sebagai hasil pendidikan di sekolah dilakukan bersama-sama oleh guru-guru yang mengajar di sekolah itu.
Sistem kerjasama seperti ini memang baik jika kedua poin ini diterapkan. Poin yang pertama yaitu setiap guru menyadari dan memahami tujuan bersama yang hendak dicapai dengan seluruh kegiatan evaluasi yang dilakukan di sekolah itu, yakni mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam proses kegiatan belajar untuk mencapai tujuan seperti tercantum di dalam kurikulum tersebut. Kemudian yang poin kedua yaitu setiap guru mengetahui apa dan bagaimana melakukan evaluasi untuk mencapai tujuan bersama seperti tercantum di dalam kurikulum itu. Dengan kata lain, setiap guru itu memiliki kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi. Untuk memahami kedua syarat tersebut, setiap sekolah perlu menyusun suatu program yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi guru-guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi hasil pendidikan dan pengajaran yang telah diberikan kepada murid-muridnya. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program evaluasi. Yang pertama itu pimpinan sekolah dan guru-guru benar-benar menyadari kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam menyelenggarakan evaluasi yang pernah dilakukan selama ini, dengan mengetahui dan meneliti kekurangan dan kelemahan tersebut. Selanjutnya yaitu mereka makin berusaha bagaimana untuk memperbaiki ke depannya. Kemudian penyusunan program evaluasi hendaklah dilakukan bersama oleh pimpinan sekolah dan guru-guru di sekolah itu. Dengan demikian, adanya program evaluasi itu tidak menimbulkan perasaan pada guru bahwa kebebasan dan inisiatifnya itu dikekang atau dihambat karenanya. Sebaliknya, karena program evaluasi itu direncanakan dan disusun bersama, makin dapat lebih lancar dalam pelaksanaannya juga. Kemudian poin yang ketiga yaitu kepemimpinan kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor sangat diharapkan seperti dalam hal tersebut. Yang pertama, mengusahakan adanya in-service atau training atau upgrading kepada guru-guru tentang evaluasi. Kemudian yang kedua, mengusahakan atau memperlengkapi sarana pendidikan yang diperlukan seperti buku-buku perpustakaan yang berhubungan dengan masalah evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan kesempatan untuk mengadakan pertemuan atau diskusi antara guru secara periodik dan berkesinambungan. Semua itu dimaksudkan kecuali untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan guru-guru, juga untuk membina keseragaman dan persesuaian pendapat serta kesatuan arah tujuan dan menyusun dan melaksanakan program penilaian. Kemudian poin yang keempat yaitu bahwa program evaluasi di suatu sekolah mungkin tidak sama dengan sekolah yang lainnya, itu hal yang wajar karena hal ini akan bergantung kepada yang pertama, tingkat dan jenis sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu kualitas serta kapasitas guru-guru pada setiap sekolah yang tidak sama. Kemudian poin yang ketiganya perlengkapan serta biaya yang tersedia untuk setiap sekolah. Namun demikian akan lebih baiknya jika sekolah yang sejenis mempunyai program evaluasi yang sama, karena kurikulum itu bertujuan sekolah itu untuk sama pula. Kemudian yang kelima yaitu jika di sekolah yang bersangkutan telah ada lembaga atau badan bimbingan dan penyuluhan, bisa disebut guidance and counseling yang baik dan lengkap, usaha penyusunan program evaluasi haruslah dilakukan bersama antara guru-guru dan para konselor BP. Hal ini akan memungkinkan hasil yang lebih baik karena tugas BP sebagian besar menyangkut masalah evaluasi yang dilakukan guru-guru di sekolah itu. Seperti menyusun dan melaksanakan tes-tes atau membuat belangko-belangko atau format evaluasi, membuat pedoman tentang cara-cara menilai atau scoring system, dan mengolah skor hasil tes. Selanjutnya yaitu ciri-ciri program evaluasi yang baik. Ada 4 program evaluasi yang baik yang dianggap sebagai simbol untuk menilai sampai di mana suatu program evaluasi di suatu sekolah dikatakan baik. Antara lain, yang pertama, desain atau rancangan program evaluasi itu harus komprehensif. Suatu informasi dikatakan komprehensif jika ia mencakup nilai-nilai dan tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai oleh sekolah itu bagi setiap individu muda.
Guru-guru harus melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak hanya dalam hal pengetahuan-pengetahuan akademis, tetapi juga dalam hal-hal yang menyangkut pertumbuhan. Dengan kata lain, guru sebagai pendidik hendaknya melakukan tugasnya terhadap anak didik sebagai keseluruhan pribadi, antara lain mental, emosional, dan sosial, untuk menilai aspek-aspek yang bersifat komprehensif dari suatu individu tidak mudah. Untuk itu diperlukan berbagai macam-macam alat evaluasi sesuai dengan aspek yang akan dinilai, disertai kemampuan dan kecakapan guru dalam melaksanakan alat evaluasi itu. Yang kedua, perubahan-perubahan tingkah laku individu harus mendasari penilaian pertumbuhan dan perkembangannya. Tingkah laku total dari suatu individu intelektual, fisik, emosional, dan sosial yang harus menjadi perhatian guru dan supervisor dalam setiap situasi belajar. Jika siswa belajar berhitung atau pengetahuan alam, atau sejarah, atau pelajaran apa saja, dia pada saat itu juga belajar mengubah sikap, mengembangkan minat, dan penyesuaian secara emosional maupun sosial. Jika ia merasa kecewa karena tugas-tugas yang terlalu sukar, atau jika ia mengusung terhadap tugas-tugas yang terlalu mudah, maka sikapnya serta penyesuaian emosional hasilnya akan tampak menolak atau membenci, dan bisa mempengaruhi situasi belajarnya. Oleh karena itu, guru harus tetap menyadari bermacam-macam aspek dari tingkah laku murid, meskipun tujuan pokok dari pengalaman belajar itu mungkin menguasai dalil-dalil yang diperlukan dalam pemecahan soal kimia misalnya. Tiap-tiap situasi belajar mencakup multiple learning yang menyangkut tidak hanya emosional dan sosial. Oleh sebab itu, tingkah laku total dari seorang siswa dalam tingkat tertentu dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya. Jika suatu kurikulum direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuannya, berarti pula bahwa tingkah laku siswa harus dievaluasi menurut tujuan dan nilai yang luas seperti yang dimaksud dalam kurikulum tersebut. Yang ketiga, hasil evaluasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan interpretasi yang berarti. Dalam interpretasi ini, dapat dilihat pula bagaimana hubungan antara skor-skor yang diperoleh siswa dalam tes dengan catatan-catatan kuantitatif yang dibuat oleh guru tentang anak tersebut. Sehingga dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan total siswa tersebut dapat dibimbing sebaik-baiknya. Hal ini berarti pula bahwa data tentang kesehatan fisik, penyesuaian emosional dan sosial, minat-minatnya, sikapnya, dan hasil-hasil achievement test dari berbagai mata pelajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi harus dikorelasikan dan diintegrasikan ke dalam teks yang merupakan kesatuan atau kebulatan dari individu. Yang keempat, program evaluasi haruslah berkesinambungan dan saling berkaitan dengan kurikulum. Di sekolah-sekolah modern, evaluasi dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dilakukan terus-menerus. Observasi penilaian dan tes-tes yang dilakukan dari hari ke hari hendaknya direncanakan secara teratur sehingga guru dapat benar-benar mengevaluasi dan membimbing pertumbuhan siswa secara positif. Konsep ini berbeda dengan konsep tradisional yang memandang atau menganggap tes itu sebagai hasil akhir dan bukan sebagai suatu alat untuk membimbing pertumbuhan. Suatu program evaluasi haruslah berkaitan erat dengan kurikulum sekolah karena ia merupakan bagian integral dengan pembimbingan pengalaman belajar siswa. Tes, kuesioner, dan alat-alat evaluasi yang lain bersama-sama merupakan dasar untuk menilai pertumbuhan ke arah tujuan-tujuan kurikulum. Dengan kata lain, tercapai tidaknya tujuan-tujuan kurikulum yang tercermin di dalam hasil penilaian terhadap pencapaian belajar dan perubahan tingkah laku pada murid-murid. Dengan demikian, program evaluasi menjadi berarti tidak hanya untuk membimbing pertumbuhan siswa,
tetapi juga sebagai pembinaan dan perkembangan kurikulum secara metode-metode mengajar yang sesuai. Selanjutnya yaitu isi program evaluasi. Terdapat beberapa pokok dan ketentuan yang dikemukakan yang dapat menjadi petunjuk dalam penyusunan suatu program evaluasi. Yang pertama, adanya perumusan tujuan umum ke sekolah yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam kurikulum sekolah masing-masing. Yang kedua, perumusan tujuan tiap mata pelajaran sesuai dengan tujuan sekolah masing-masing. Kedua perumusan tujuan tersebut, jika diintegrasikan, hendaknya melukiskan gambaran yang cukup jelas mengenai hasil anak didik yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh tujuan sekolah itu. Yang ketiga, perumusan tujuan tiap mata pelajaran menjadi tujuan-tujuan instruksional yang jelas sesuai dengan aspek-aspek pertumbuhan sesuai yang dikehendaki oleh tujuan kurikulum sekolah tersebut. Yang keempat, rincian tentang aspek-aspek pertumbuhan siswa yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan evaluasi seperti sikap, watak, kecakapan, pengetahuan keterampilan, cara berpikir, kepemimpinan, serta cara penyesuaian diri secara personal dan sosial. Yang kelima, ketentuan tentang pemilihan alat-alat evaluasi yang sesuai dan dipergunakan untuk mengevaluasi setiap aspek pertumbuhan yang dikehendaki. Misalnya, observasi catatan harian, beberapa jenis tes kepribadian, dan achievement test. Yang keenam, tentukan dan petunjuk-petunjuk tentang cara-cara skor atau scoring system dan cara mengolahnya. Yang ketujuh, ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan evaluasi, bagaimana melaksanakannya, dan alat-alat apa yang dipersiapkan. Yang terakhir, yaitu ketentuan dan jadwal kegiatan evaluasi yang memuat antara lain bila mana evaluasi harus dilakukan, berapa kali dalam setiap semester catur bulan sampai bulan, aspek-aspek mana yang perlu dievaluasi, dan alat-alat evaluasi yang akan dipergunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.